Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Kami mohon dengarkanlah dengan rela semua permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada saat ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita tinggal dan hidup di tengah-tengah kemajemukan. Begitu banyak perbedaan, begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita samakan. Bahkan di dalam diri kita sendiri selalu kita temukan banyak perbedaan. Antara pikiran dan hati kadang selalu berlawanan. Apalagi diri kita dengan orang lain, selain berbeda pola pikir, berbeda soal rasa, kesukaan dan keinginan, dan banyak hal lain. Contoh warna kulit, suku budaya, agama, ras adat istiadat, perekonomian, status sosial, cara-cara kita berbicara, melihat, merasa, bertindak, dan lain sebagainya. Dan semua itu mau mengatakan bahwa kita memang benar-benar berbeda. Di tengah keadaan itu, Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mampu memberi rasa, yang mampu memberi penerangan. Sama seperti garam yang memberi rasa dan enak, gurih terhadap makanan dan terang terhadap situasi yang gelap, yang tak jelas. Dalam hal ini Yesus mengajak kita untuk memiliki peran dalam lingkungan kita yang multikultural, yang majemuk tadi, dengan peran dan status kita masing-masing sebagai umat Allah, umat beriman. Tentunya peran yang memberi dampak yang baik, peran yang positif, peran yang mampu menjadi terang. Yesus menghendaki mengajak kita untuk memberi ketenangan dan keyakinan pada lingkungan sekitar kita. Dan mari kita coba bayangkan apabila kita berada dalam kegelapan, tentunya kita akan susah untuk melangkah. Namun bila jalan kita terang dan diterangi, dan walaupun di jalan kita terdapat banyak lubang, banyak penghalang, banyak yang tidak baik, tentu kita dapat melangkah dan menghindarinya, dan sehingga kita selamat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sering dijumpai juga justru ternyata di tengah ajakan Kristus tadi, godaan, pengaruh, dan banyak hal yang bisa mengganggu dan mengarahkan kita untuk tidak mau menjadi garam dan terang, melainkan kita memilih menjadi gelap dan sama sekali tidak memberi rasa apapun dalam hidup kita. Kita jatuh ke dalam dosa. Contoh saja, orang yang memiliki kemampuan persuasi kepada banyak orang justru memanfaatkan untuk mendapat kemuliaan diri dan validasi. Dalam tiap kebaikan yang mereka lakukan, selalu ada niat untuk membuat diri semakin terkenal.
tentu Yesus tidak mengendaki kita memiliki motivasi yang sedemikian rupa. Motivasi dalam tiap kebaikan kita lakukan hendaknya selalu terarah kepada kemuliaan Tuhan, berkat bagi sesama, ad maiorem Dei gloriam, yang berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Prakteknya dalam melakukan pelayanan, hendaklah kita didasarkan untuk selalu tertuju pada pepatah tadi, ad maiorem Dei gloriam. Semuanya demi kemuliaan Allah yang jauh lebih besar. Kita juga dapat belajar lewat bacaan pertama dari surat pertama Santo Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam setiap pengajarannya tentang Kristus, Paulus tidak pernah sama sekali mengikuti keinginannya sendiri. Ia tidak pernah serampangan mewartakan Yesus yang taat dan menjawab ya terhadap setiap kehendak Bapaknya. Maka adalah teladan dari Yesus sendiri juga bahwa dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan, janganlah berorientasi pada kesukaan dan keinginan pribadi, namun sungguh-sungguh berasal dari permenungan mendalam atas setiap kehendak Allah yang Dia tawarkan pada manusia. Menjadi garam dan terang itu berarti ikut untuk menjadi pewarta, saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Maka satu hal penting lainnya, untuk menjadi saksi Kristus, kita hendaknya jangan sekedar hidup untuk diri, melainkan hidup untuk orang lain. Sehingga seperti sebuah lilin yang terbakar habis di kala gelap, ia mempunyai manfaat bagi orang di sekitarnya. Seperti makanan yang tanpa garam tentu tidak akan menarik dan tidak akan enak. Nah, saudara-saudari terkasih, semoga kita sekalian mampu menjadi garam dan terang bagi sesama kita di tengah-tengah dunia yang rasanya mulai tidak memiliki rasa, yang rasanya gelap, yang nampaknya gelap. Dan semoga kita mampu memberi rasa dan menjadi terang bagi sesama kita yang belum menemukan jalan kebaikan, kebenaran, dan hidup dalam hidup mereka masing-masing. Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu karena teladan pengorbanan yang Kau tunjukkan kepada kami. Secara bebas kami ingin ikut menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini lewat hal-hal sederhana yang kami lakukan. Kami tahu Engkau berkenan hadir dalam usaha-usaha kami karena yang kami lakukan hanya demi kemuliaan-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu, ya Bapa yang kudus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.